Panglima TNI kita kemarin, Jenderal Andika, itu badannya gede banget anak Jim. Artinya Panglima TNI kita kemarin. Pernyataan kontroversi dari Timothy Ronald baru-baru ini mengundang gelombang kritik di media sosial. Dalam sebuah video yang viral, Timothy menyebut bahwa aktivitas nge-gym adalah kegiatan paling goblok yang pernah ia temui. Ia menilai bahwa orang yang terlalu terobsesi dengan latihan beban cenderung tidak cerdas. Ucapan itu langsung memicu perdebatan sengit, terutama dari kalangan pegiat olahraga yang merasa direndahkan. Banyak netizen yang budiman menyebut bahwa pernyataan tersebut menunjukkan ketidaktahuan terhadap disiplin, ilmu nutrisi, dan komitmen tinggi yang diperlukan dalam menjalani gaya hidup gym. Kenapa nggak nge-gym? Itu pertanyaan gue. Maksud gue lu nggak ngaca bisa kayak ini gue pengen lempar statement yang bakal kontroversial nih. Apa tentang ini? Oke. Menurut gue orang yang suka nge-gym yang sampai jadi banget badannya itu nggak mungkin sepinter itu. Karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gue ketemu. Paling goblok. Nge-gym paling goblok. Kenapa? Bukan secara kesehatan ya, tapi Iya. secara mental. Orang pinter tuh nggak suka pasti. Oke. Lu kayak ngebetot doang kan, lu cuma maksa kan. Maksa iya. Itu tuh otaknya kosong. Lari itu masih ada Otak kosong. kosong otak lu. Lu cuma maksa. Iya. Ini gitu. Iya. Dan itu teman gue yang nge-gymnya si dia tuh bilang dia tuh paling kesulitan punya klien yang orang pinter karena bosan mereka. Dia harus shorten time periodnya gitu loh. Karena sulit banget untuk orang pinter itu nge-gym. Boxing tuh masih banyak yang mau. Jujur nge-gym agak pengangguran. Boxing tuh seru banget gitu loh, kayak lu ada otaknya. Brazilian Jiu-Jitsu tuh seru. Tenis pasti seru. Deddy Corbuzier, salah satu figur publik yang dikenal aktif nge-gym, tidak tinggal diam. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Deddy Corbuzier menyindir keras pernyataan Timothy dengan gaya sarkastik. Ia menyebut jika mengikuti logika Timothy, maka sosok-sosok inspiratif seperti Aderai hingga mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga bisa disebut goblok. Respon Deddy Corbuzier pun mendapat dukungan luas dari netizen yang berbakti yang merasa pernyataan Timothy melecehkan gaya hidup sehat. Artinya, gue bisa mengatakan mulai sekarang bahwa Aderai itu goblok. Aderai itu goblok. Puas gue ngomongnya. Tapi, bentar. Panglima TNI kita kemarin, Jenderal Andika, itu badannya gede banget anak Jim. Artinya Panglima TNI kita kemarin. Oh shit. Wah. Waduh, Pak Andika. Sampai saat ini, Timothy belum memberikan klarifikasi. Sementara, unggahan Deddy Corbuzier terus dibanjiri pujian atas respon cerdas dan bernuansa humor tajamnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya, lagi dan lagi bro ini mencoba untuk menarik atensi warga Konoha ya. Kali ini dia menyenggol anak gym nih, astaga. Orang yang nge-gym sampai badan jadi waktu itu dibilang goblok anjir. Dibilang goblok. Dan terpantau anak-anak gym udah mulai terpancing nih. Ya ampun bro Timothy, ini permainan apa lagi weh? Selalu ada gorengan-gorengan baru agar semua mata tertuju ke bro Timothy nih. Dan gue yakin ini pasti ada kaitannya sama si Reza Arab tuh. Dia kan bilang kan, Reza Arab bilang nanti internet akan dibantai-bantai sama triple apa gitu, clan lah. Terus bro Timothy bilang, jangan harap, di sini ada gue gitu. Jadi menurut gue ini salah satu permainan bro Timothy aja. Lagi-lagi Timothy bikin geger netizen Indonesia dengan statementnya. Kali ini dia bilang orang-orang yang suka nge-gym sampai badannya jadi itu goblok alias otaknya kosong. Gua rasa dia mau buka tempat gym deh. Karena kayak kebaca aja gitu, kayak yang udah-udah. Dia bilang sekolah scam, terus dia buka sekolahan. Dia gegerin netizen dengan statement kopi 70.000, 80.000 itu ujung-ujungnya dia buka tempat ngopi, ya kan?
Pokoknya di setiap Timothy bikin geger pasti dia buka usaha. Beda sama Big Mo. Kalau dia bikin geger dia buka celana biasanya. Gue yang tepok-tepok pantat, lu pada tahu kan? Pokoknya menurut Timothy ini ya, masih banyak lah olahraga lain yang lebih kelihatan pinter gitu ya dibandingkan gym ini, kayak misalnya tenis, boxer, yang tinju-tinju itu ya kan. Yang lain lah pokoknya, asal jangan nge-gym gitu. Nge-gym tuh goblok dah udah pokoknya. Ya gimana ya? Padahal gym itu kayak menurut sebagian orang termasuk investasi ya, investasi kesehatan, dimana dia tuh nggak instan gitu, harus dibentuk ya, diinvestasikan setiap hari. Beda gitu sama kripto ini kan investasi yang instan gitu, ya kan? Iya sama-sama investasi, beda bentuknya aja. Kalau kripto duit ya, materi, kalau gym ini investasi kesehatan. Cuman ya balik ke kalian deh, menurut kalian gimana? Tapi kalau menurut gua, kenapa Timothy bisa bilang begitu ya? Oke guys, aku mau ngasih pendapat tentang podcastnya Timothy yang mengatakan olahraga gym itu adalah olahraga paling goblok ya. Karena memang di situ tidak mikir, pikirannya kosong dan tidak ada interaksi intelijen lah ya, atau stimulus intelektual lah ya. Ya memang bagi orang yang memang tidak paham olahraga itu dan dia memang nggak berhasil itu, dia akan menganggap olahraga itu sebagai olahraga goblok. Kenapa? Itu secara tidak langsung mengatakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah pernah nyoba olahraga gym ini dan dia tidak berhasil. Tidak ada perubahan, makanya dia menganggap itu olahraga goblok. Iya kan? Karena artinya kalau yang jadi ini untuk badan jadi, kalau badan jadi itu berarti dia goblok, kalau badan nggak jadi dia pinter. Kan aneh kan? Iya kan? Berarti dia nggak jadi maka dia pinter. Kalau dia jadi berarti dia goblok. Nah kan gitu kan. Berarti artinya seseorang itu akan merasa goblok kalau dia tidak berhasil di bidang itu, di bidang olahraga itu. Misal nih, karena dia merubah badannya dia nggak bisa jadi atau nggak ada perubahan, dia nganggap itu goblok. Tapi dia mengeneralisasi. Artinya pendapat dia pribadi yang mengatakan bahwa gym adalah olahraga goblok itu diberlakukan untuk semua orang. Nah itu loh. Artinya goblok ini melakukan gym ini, kamu melakukan sesuatu pikiran kosong. Ya kan kamu yang kosong, iya kan? Tapi apakah orang yang jadi pikiran kosong? Enggak. Gym itu susah harusnya. Kenapa kalau dan dia harus bukan pinter ya, karena olahraga itu bukan masalah pinter atau goblok ya, tapi masalah gimana kamu bisa memaksimalkan selain kesehatan. Tapi dia memang bahas bukan kesehatan ya, tapi masalah tidak menggunakan pikiran, tidak menggunakan otak, tidak menggunakan intelektual gitu loh. Kalau cuma sekedar definisinya standar banget ya, justru orang yang menganggap itu goblok tuh ya dia yang lebih goblok menurut aku loh ya. Sama seperti misalnya sepak bola nih, sisi gobloknya sepak bola itu apa? Kamu udah capek-capek ngejar bola itu ya, apa yang terjadi begitu bola itu apa kamu nyampe, kamu tendang lagi itu, kejar lagi, dia tendang lagi, kan goblok harusnya. Tapi kalau orang yang paham, dia nggak akan nganggep olahraga sepak bola itu goblok. Terus sama seperti olahraga apa itu, misalnya berenang, berlari. Ngapain belajar berenang? Namanya kamu hidup di laut, kan goblok kan gitu kan nggak gitu juga. Itu kan omongan orang yang nggak paham. Ngapain kamu belajar lari, ngapain kamu belajar sepedaan, toh kamu ada naik sepeda motor, kamu naik mobil, goblok lah. Enggak juga kan. Jadi goblok itu bagi orang yang nggak paham. Tapi kalau dia paham, dia nggak anggap olahraga ini sebagai goblok, karena olahraga itu adalah investasi otot guys, investasi yang akan berguna. Dan sekaya apapun kamu tidak bisa membeli badan yang bagus, kamu tidak bisa membeli otot ya. Jadi patut berbangga atau bersyukur lah ya orang yang punya otot banyak, badan bagus tuh banyak, itu karena uang tidak bisa dibeli, otot tidak bisa dibeli dengan uang meskipun kamu kaya. Jadi sekelas Timothy pun yang punya katanya 10 triliun ya, dia tidak akan bisa beli otot, dia kan tidak akan bisa beli badan bagus kalau dia tidak mengusahakannya, tanpa usaha, tanpa keringat, air mata. Terlalu didramatisir lah ya. Jadi gitu ya. Jadi itu pendapatnya seperti itu. Semoga bukan meng-counter sih, karena aku mau sit juga nggak bisa. Cuman kalau dia memberikan pendapat, aku juga berikan pendapat. Jadi kasuistik tidak berlaku generalisasi. Jadi jangan mengeneralisasi sesuatu yang kasus. Kalau kamu nggak bisa, ya udah kamu yang goblok aja. Jangan nganggap orang lain yang nge-gymnya berhasil dianggap goblok kalau berhasil. Gitu aja sih. Ya. Jadi masalah goblok dan pinter itu bukan kamu yang menentukan goblok atau pinter. Tapi kalau buat dirimu sendiri, silakan. Oke, salam.